Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Siti Farida dari kelas 3C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah alat pengembangan edukasi. Yang pertama, pertanyaannya adalah jelaskan pengertian berdasarkan cerita pada yang telah ada di dalam teks. Di sini jawabannya itu APE atau alat permainan edukasi adalah alat yang digunakan untuk pembelajaran anak-anak usia dini di lembaga PAUD. APE ini bertujuan untuk membantu perkembangan anak baik secara fisik, kognitif, sosial, dan kemampuan emosional. Berdasarkan cerita di atas, API yang ada di Taman Belajar Pelangi meliputi berbagai jenis alat permainan seperti puzzle, balok, konstruksi, dan alat musik tradisional mini. Semua alat tersebut dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna. Sedangkan yang kedua, pertanyaannya adalah mengapa Ibu Dewi menekankan pentingnya kedudukan dan urgensi APE di suatu pendidikan anak usia dini? Menurut saya, Ibu Dewi menekankan pentingnya kedudukan dan urgensi APE karena alat-alat tersebut sangat berpengaruh dalam mendukung pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi anak-anak usia dini. APE memiliki peran yang krusial yang mengembangkan keterampilan motorik, kognitif, sosial, dan emosional anak. Dan itu APE yang dipilih dengan tepat dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan, sehingga anak-anak lebih berinovasi untuk belajar dan inisiatif untuk belajar. Keberadaan APE juga penting untuk menghindari kejenuhan dan memberikan variasi dalam cara anak-anak dalam belajar. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan prinsip pemilihan APE yang sesuai dengan cerita. Ada beberapa prinsip untuk pemilihan APE. Yang pertama adalah keamanan, di mana APE harus aman digunakan oleh anak-anak, tidak mengandung bahan berbahaya, dan tidak mengandung atau memiliki bagian yang bisa menyebabkan cedera. Yang kedua, ada keselamatan, di mana alat permainan harus meminimalkan risiko cedera, misalnya dengan memeriksa apakah bagian yang tajam atau berisiko pecah dapat menimbulkan cedera atau luka pada anak. Yang ketiga, sesuaikan dengan karakteristik anak usia dini, di mana APE harus sesuai dengan tahapan perkembangan anak, baik dari segi usia, motorik, kognitif, dan sosial. Yang keempat, ada kualitas bahan, di mana APE harus dibuat dari bahan yang aman, tidak berbahaya, berkualitas, dan ramah lingkungan agar anak-anak bermain tanpa risiko berbahaya atau cedera. Yang kelima, anak mendukung pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. APE harus mampu membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan membantu anak untuk menggunakan berbagai keterampilan
Dan untuk pertanyaan yang keempat, ada identifikasi, tujuan, fungsi, pembuatan KPI yang ditunjukkan dalam cerita. Adapun tujuan dan fungsi pembelajaran KPI. Yang pertama, mendukung perkembangan anak. KPI bertujuan untuk membantu anak-anak mengembangkan fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Yang kedua, meningkatkan minat belajar. Melalui KPI, anak-anak tertarik untuk belajar, seperti puzzle dengan gambar-gambar hewan dan warna cerah. Anak-anak dapat lebih menarik dalam bermain itu. Yang ketiga ada menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. API dirancang untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan, menarik, untuk menyokong perkembangan anak dan keterampilan anak. Dan yang terakhir, bermanfaat bahkan ramah lingkungan. Guru di dalam cerita tersebut, guru Ani merencanakan untuk membuat APE dari bahan bekas dan aman dan ramah lingkungan dan mengajarkan nilai-nilai keberlanjutan kepada anak-anak. Yang kelima, bagaimana guru-guru di tanah lagi memastikan keamanan dan keselamatan APE. Sebutkan langkah-langkah mereka yang lakukan. Guru-guru di taman belajar pelangi memastikan keamanan dan keselamatan APE melalui langkah-langkah. Yang pertama, menyusun daftar pemeriksa, di mana untuk mengevaluasi keamanan APE, memastikan apakah setiap alat memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. Yang kedua, memeriksa potensi risiko cedera pada setiap alat, baik yang disebabkan oleh desain atau bahan yang digunakan. Melakukan pengawasan berkala. Yang ketiga, karena kondisi APE untuk memastikan alat tetap aman dan berfungsi dengan baik. Yang keempat, melaporkan kondisi APE kepada ibu kepala atau ibu dewi, sehingga tindakan perbaikan atau mengganti dapat segera dilakukan dan dikabulkan. Adapun yang keenam, pertanyaannya, jelaskan bagaimana potensi risiko dalam penggunaan APE dapat diidentifikasi dan ditanggulangi. Yang pertama, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan bagian-bagian APE yang tajam, pecah, dan mudah terlepas dapat membahayakan. Yang kedua, pengujian fungsional. Pengujian apakah alat permainan berfungsi dengan baik dan aman untuk digunakan tanpa risiko kecelakaan. Yang ketiga, ada diskusi atau analisis risiko, di mana guru-guru di taman tersebut mendiskusikan potensi risiko yang mungkin muncul dan merencanakan cara-cara untuk mengurangi atau menanggulanginya. Yang keempat, meningkatkan APE. Seperti yang dilakukan oleh guru Ani dengan menambahkan gambar, ada gambar hewan atau gambar cerah pada kaca untuk mengembangkan APE. Dilakukan untuk menarik anak-anak untuk memastikan tidak ada risiko cedera dalam permainan tersebut. Dan yang terakhir, jelaskan upaya menjaga mutu APE yang dilakukan oleh taman belajar pelangi. Upayanya yaitu yang pertama, pengawasan berkala, di mana guru-guru tersebut melakukan pemeriksaan rutin terhadap
kondisi APP untuk memastikan alat-alat tersebut tetap aman dan berfungsi dengan baik. Yang kedua, mencatatkan kondisi APE. Setiap alat permainan dicatat dan diperiksa, dan laporan pun bisa disampaikan kepada Ibu Dewi untuk evaluasi untuk tindak lanjuti. Yang ketiga ada inovasi APE. Guru-guru didorong untuk berinovasi dan menciptakan APE baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak-anak, seperti pembuatan alat permainan dari bahan bekas yang ramah lingkungan. Yang keempat, ada evaluasi penggunaan APE. Guru-guru di sana atau guru lain juga harus memantau bagaimana APE digunakan di kelas dan apakah mereka efektif dalam mendukung pembelajaran terhadap anak-anak serta melakukan penyesuaian apabila diperlukan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jawab dari pertanyaan materi APE tersebut. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya mengatakan langsung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.